Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau sharing tips dan trik untuk programmer pemula. Tips dan trik yang mau aku sharing kali ini berkaitan dengan text editor. Ini sebenarnya udah aku singgung juga ketika ngebuat video tutorial yang judulnya tutorial membuat website toko online menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Itu pernah aku singgung, yaitu tentang text editor what you see is what you get. Pendekannya WYSIWYG atau apa, sorry kalau salah pengucapan, teman-teman boleh cari tahu aja di Google gimana cara pembacaannya, cara pelafalannya maksudnya. Oke, langsung aja aku liatin gimana maksudnya. Jadi maksudnya itu teman-teman ya, lihat ini aku pakai bahan tutorial yang aku bilang tadi, tutorial membuat website toko online. Buat kalian yang baru join atau baru nonton video aku tentang ini, silakan kalau mau tahu tentang ini, nonton dulu playlistnya yang ini. Terus ikutin aja gimana kok bisa jadi kayak begini. Oke, kita lanjut. Kasusnya kayak begini nih. Admin mau nambah keterangan warna, ukuran, dan berat untuk produk ini. Kan kalau biasanya kan tinggal di enter aja ya, enter, ketik misalnya warna silver, ukuran bukan ukuran tapi berat, misalnya beratnya berapa ini ya, 100 gram misalnya, dan panjang misalnya 15 cm. Kan tinggal disimpan aja tuh. Nah, ini yang sebelum kita refresh kan cuman sampai lorem ipsum aliquam ini doang. Nah, ketika kita udah ubah tadi, lihat. Nah, udah berubah nih. Udah ada nambah warna, berat, dan panjang. Tapi ketika kita refresh di sini, emang sih ada warna, berat, dan panjang. Tapi penulisannya bukan di enter di bawah sini, melainkan dilanjutin di sini. Nah, kalau kita lihat di database-nya ini, datanya tuh, ini juga udah ada enter. Di sini warna, berat, panjang. Di sini enter, di halaman admin enter, kok pas dilihat sama pengunjung website kok nggak ada enternya. Nah, permasalahannya di situ, dan aku mau bahas tentang solusinya, yaitu menggunakan what you see is what you get text editor. Jadi udah jelas ya permasalahannya apa dan solusinya yang mau aku share itu kayak gimana. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tips dan triknya sekarang. What you see is what you get text editor yang mau aku share adalah ini, namanya CK Editor. Kalian bisa mengakses di ckeditor.com. Sebenarnya bukan cuma CK Editor, yang text editor what you see is what you get ini ada lagi yang lain, tapi aku mau nge-share yang ini aja karena menurut aku lumayan simple penggunaannya. Oke, kalian bisa mengakses di sini dan lihat-lihat untuk pricing ada versi gratisan dan ada versi berbayar. Karena kita masalahnya cuman teks yang nggak ngerti enter ini doang, jadi menurut aku versi berbayar pun cukup untuk ngatasin masalah itu. Tapi kalau kalian mau lebih-lebih, silakan baca kebutuhannya bisa apa aja. Soalnya kalau aku lihat-lihat sih, CK Editor ini lumayan powerful sebagai text editor. Kalian bisa baca-baca sendiri. Terus kalau misalnya kalian memang butuh kebutuhannya lebih dari sekedar yang kita inginkan tentang ini, silakan baca, terus boleh beli kalau misalnya butuh. Oke, sekali lagi kita bakal pakai yang versi gratisan karena kita cuman butuh tentang ini aja. Oke, sebelumnya aku bakal kembaliin ini ke seperti semula. Yang ini aku hapus, simpan. Kalau kita lihat di database, refresh, mana dia? Ini udah kembali seperti semula, nggak ada warna, nggak ada berat, nggak ada panjang. Nah, oke, ini juga aku refresh, udah kembali seperti semula. Oke, kita lanjut. Yang harus kita lakukan, yang namanya kita pakai buatan orang lain ya, kita pasti butuh yang namanya download dan install. Tapi untuk kali ini kita nggak bakal nginstall, aku nggak mau nginstall,
aku nggak mau download, yang mana artinya di project kita nggak akan ada file CK Editor. Tapi aku mau pakai versi yang CDN aja, yaitu versi online-nya. Jadi kita tinggal copy paste script ini ke dalam file kita. Oke, langsung aja klik di sini biar copy. Caranya adalah buka teks editor kita, Visual Studio Code, dan buka yang mau diedit di mana. Kita kan mau ngedit yang di bagian halaman admin, yang ini dia, mana dia? Nih, halaman admin di dalam folder admin panel dan nama filenya product detail. Jadi kita editnya juga di folder admin panel ini dan product detail. Nah, disinilah yang harus kita edit-edit. Nah, caranya adalah yang kayak aku bilang tadi, kita paste yang ini. Ini udah selesai ya, kalian bisa akses aja di sini. Oh ya, untuk ini kalian bisa akses di sini juga, ckeditor.com, docs, ckeditor 5, latest, bla bla bla. Mungkin kalau ingat nanti aku taruh ini di detail keterangan video, jadi kalian bisa tinggal klik aja untuk ngelihat dokumentasinya. Oke, balik lagi, kita copy yang ini dan paste ke file kita, yaitu di bagian bawah sini. Ditaruh aja di setelah JavaScript-nya Bootstrap ini, paste. Nah, kayak begini, udah selesai. Kayak begini kita udah, artinya udah nge-install ini kita. Apa namanya, CK Editor ke file kita. Selanjutnya kita buktiin, bener-bener udah ke-install belum sih di dalam project kita CK Editor ini. Caranya gampang aja, ke browsernya dan menuju file yang mau menggunakan CK Editor tadi. Nah, kita tinggal pencet F12 aja untuk melihat konsol. Nah, ini konsolnya kosong ya. Kalau kita refresh pun masih kosong, nggak ada errornya. Sekarang kita coba errorin, yaitu kita asal-asalan save dan refresh. Nah, kalau kita errorin atau kita salah menginstall, salah ngambil CDN, dia bakal ada error kayak gini. Jadi karena tadi nggak ada error, artinya kita udah berhasil atau udah benar ngambil CDN-nya. Oke, kita udah benar. Kayak begitu aja cara nginstall dari CK Editor. Cara implementasinya gampang banget. Di sini udah diliatin contohnya. Kita tinggal copy paste aja yang ada di sini. Copy dan paste setelah tag ini ya, setelah kita mengincludekan CK Editor, wajib di bawah ini. Nah, enter, harus paste aja. Nah, setelah paste aku mau rapiin dikit. Nah, kayak begini. Sebentar. Kayak begini kira-kira, udah lumayan rapi. Oke. Sebelum aku bahas, kita balik lagi ke websitenya. Kalian lihat di sini ada Classic Editor. Classic Editor ini bukan asal-asalan aja, tapi ada peraturannya. Peraturannya itu dilihat dari sini. Sebenarnya editor di CK Editor ada lumayan banyak. Ada Classic Editor, Inline Editor, Balloon Block Editor, dan Document Editor. Nah, kita tadi pakai yang Classic Editor karena kita menggunakan CDN yang CK Editor. Jadi kalau kalian mau pakai editor yang lain, kalau misalnya mau pakai yang inline, berarti yang harus digunakan adalah CK Editor CDN yang inline juga. Terus kalau mau balloon, yang balloon juga, dan seterusnya. Aku nggak mau yang ribet-ribet, yang paling cepat aja, yang paling awal dibahas di website ini. Jadi aku pakai yang ngebahas yang Classic Editor aja. Kalau kalian mau ngotak-atik, silakan coba-coba semuanya, terserah. Oke, lanjut. Lihat tadi. Classic Editor, bla bla bla, ini udah aturan penulisan, dan yang perlu kalian perhatikan adalah di sini. ID Editor. Nah, ID Editor inilah penanda text area yang akan diubah menggunakan CK Editor. Kalau kalian lihat kan di sini, ini cuma text area biasa nih, yang detail. Berarti kalau kita mau ngubah yang detail ini, kita tinggal ubah query selectornya ini tergantung dari ID text area. Kalau punya kita di pembahasan yang ini, kita pakai text areanya, sebentar aku lihat dulu. Ini ID-nya detail.
Jadi kita tinggal ubah aja. Editor, ubah jadi detail. Udah beres. Save dan lihat hasilnya. Ini text editor biasa, cuman kotak biasa ya. Ingat kayak begini bentuknya. Ketika kita refresh, text editor kita akan berubah. Tuh, yang kotak biasa doang, ternyata sekarang ada kotak-kotaknya. Ada banyak pilihan yang bisa dicoba-coba. Contohnya enter, aku nulis sesuatu, terus aku seleksi, aku pencet bold, dia jadi huruf gede. Jadi kayak Microsoft Word gitu kan. Nah, ini dia fungsi dari CK Editor. What you see is what you get, text editor yang aku bilang. Jadi kalau kita bikin bold, maka yang kesimpan di database pun bold tulisannya. Oke, gampang banget kan cara implementasinya? Cukup copy paste aja, panggil ini sesuai apa yang digunakan, dan ubah selektornya menjadi ID dari text area yang mau diubah. Ketika kita udah berhasil implementasi, sekarang saatnya kita mencoba fitur dari CK Editor ini. Jadi kita bakal coba yang tadi, enter, aku bakal nambahin warna, silver, terus panjang 15 cm, terus berat 150 gram, misalnya aku coba kayak begini. Kalau udah selesai, tinggal disimpan aja. Nah, setelah kita simpan, kita lihat dulu di database kayaknya jadinya gimana. Kan sekarang sebelum kita refresh kan masih kayak begini, lorem ipsum biasa aja. Ketika aku refresh, kita lihat yang mana tadi ini, ID-nya 10, edit. Dia bakal berubah kayak gini. Tuh, kalian lihat ya, ada banyak simbol-simbol yang hampir nggak kita kenali. Nah, kalau dilihat-lihat sih, ini tag P atau tag paragraf. Tuh, ada tag P, jadi paragraf-paragraf. Kalian ingat kan kalau tag P itu berarti mulai dari baris baru. Nah, efek dari CK Editor itu, dia ngikutin sesuai yang kita ketikin kayak begini. Tapi sebenarnya di background-nya bekerja, cara kerjanya itu menambahkan tag HTML. Jadi ketika kita enter di sini, ini kan kita enter tadi. Nah, ketika kita enter sebenarnya CK Editor bikin tag paragraf di sini, di database kita, nyimpannya. Jadi tag paragraf, terus warna, terus tag paragraf panjang, tag paragraf berat, kayak begitu cara kerjanya. Itulah mengapa di database yang disimpan ada banyak-banyak simbol kayak begini. Kalau dibaca sih di sini artinya tag paragraf. Nah, kayak begitu cara kerjanya. Sekarang kita lihat pembuktiannya, bener nggak sih keubah? Ini kan masih kayak begini nih. Sekarang aku refresh. Nah, ini lihat yang aku bilang tadi, bener kan? Ada tag paragraf di sini. Nah, kalian lihat ada tag paragraf dan tetap aja ini nggak kebaca kan. Kalau pengunjung website ngelihat ini pasti nggak ngerti apa sih ini dalam kurung P, ada dan NBSP, dan lainnya. Sedangkan yang kita mau lihat adalah kayak begini, ada enter-enternya. Sekarang gimana caranya? Ada langkah yang harus kita lakukan lagi, yaitu buka dulu file product detail ini di Visual Studio Code. Aku udah buka sebenarnya yang ini. Nah, kita cukup nambahin sesuatu untuk mengubah tag-tag kayak begini menjadi paragraf yang seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya cari dulu ini yang bagian mana. Sebenarnya aku udah dapat, yaitu ini. Yang detail ini, dollar product detail. Nah, caranya tinggal sebelum dollar product ini kasih yang namanya HTML special chars underscore decode kayak begini, buka kurung, dan setelah panggil dollar product detail pakai tutup kurung. Jadi kita panggil fungsi ini. Nah, kalau udah panggil ini, kita save dan lihat hasilnya, refresh. Nah, jadi benar-benar ngikutin apa yang kita ketikin di sini. Tuh. Kalau nggak percaya, kita pembuktian lagi. Silver ini aku bakal kasih bold, 15 cm aku kasih garis miring, dan 150 gram ini aku kasih bold sekaligus garis tulisan miring kayak begini. Lihat, simpan, dan refresh. Tuh, bold, miring, bold, dan miring. Itulah kenapa disebut what you see is what you get. Apa yang kita mana tadi? 9.
apa yang kita lihat di sini, yang kita buat di sini, inilah yang kita dapatkan. Jadi nggak berbeda dari yang kita tuliskan di sini. Tuh, itu gunanya what you see is what you get text editor. Ya, segitu aja pembahasan tips dan trik kita di video kali ini. Jadi kita udah ngebahas tentang what you see is what you get text editor, dan kalian juga udah tahu cara menggunakan dan manfaatnya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, CK editor ini gratis selama kebutuhannya kayak begini. Kalau kalian butuh gambar, insert gambar dan lainnya, kayaknya yang versi gratis ini belum tersedia, jadi kalian bisa beli versi berbayarnya kalau tertarik. Tapi sekali lagi, karena problem kita adalah membuat enter-enter kayak begini doang, jadi kita cukup menggunakan yang versi gratis aja. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Kayak biasa, kalau kalian suka sama video ini, silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang merasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.